Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 19 Desember tahun 2022. Dan pekabaran pagi ini dengan judul Abraham menantikan sebuah kota. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan untuk mempelajari firman-Mu pada pagi ini. Kiranya pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pekabaran firman-Mu ini akan menuntun hidup kami. Kami boleh semakin hari semakin setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita di hari ini atau di pagi ini dengan judul Abraham menantikan sebuah kota. Dan ayat firman Tuhan Ibrani 11 ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sekali lagi Ibrani 11 ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham tidak mempunyai harta benda di dunia ini. Setapak tanah pun tidak. Ia mempunyai banyak perkara, dan ia gunakan semuanya itu demi kemuliaan Allah dan untuk kebajikan sesama manusia. Tetapi ia tidak menganggap dunia ini sebagai rumahnya. Tuhan telah memanggil dia untuk meninggalkan bangsanya yang menyembah berhala dengan janji akan memberikan kepadanya tanah Kanaan sebagai harta milik untuk selama-lamanya. Namun demikian, baik ia ataupun anak-anaknya atau cucu-cucunya tidak memperolehnya. Pada waktu Abraham mencari satu tempat untuk kuburan, ia harus membelinya dari seorang Kanaan. Satu-satunya harta miliknya di tanah perjanjian itu adalah liang kubur yang ada di gua Makpela. Tetapi firman Allah tidak pernah gagal. Itu juga tidak menemui kegenapannya yang terakhir dengan didudukinya Kanaan oleh bangsa Yahudi. Abraham sendiri harus ambil bagian dalam warisan itu. Dan Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa janji-janji yang diberikan kepada Abraham akan digenapkan melalui Kristus. Allah telah memberikan kepada Abraham satu pandangan akan pusaka yang kekal itu, dan ia puas dengan pengharapan ini. Oleh karena imannya, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tentang keturunan Abraham tertulis sebagai berikut. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita harus hidup sebagai pengembara dan orang asing di dunia ini, jikalau kita ingin memperoleh tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Jadi saudara, harta dunia bagi kebutuhan, keperluan kita di dunia ini penting. Karena kita mau beli makanan, kita mau bayar anak-anak punya uang sekolah dan sebagainya. Artinya harta, uang itu penting, tetapi itu tidak segala-galanya dalam hidup kita. Karena kita memiliki harta yang harus ada di tangan kita, yaitu surga. Kita berjuang di dunia ini untuk mencari nafkah. Kalau kita dipercayakan oleh Tuhan harta, kekayaan, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Karena jangan
sampai harta kita itu justru membuat kita tertahan di dunia ini. Kita tidak dapat pergi ke surga, ke rumah, tempat di mana harta kita berada itu, yaitu surga itu sendiri yang Yesus sediakan. Kita tidak akan ada di sana. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Kalau kita menimbun harta di surga, firman Tuhan juga berkata, ngengat dan karat tidak akan merusakannya. Pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kalau kita tampung, kita kumpulkan, kita tabung harta kita di surga, maka harta kita itu akan aman dan kita akan memperolehnya kelak. Bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di surga? Alkitab mengajarkan kita kembalikan yang Tuhan punya, 1/10. Dan ketika kita kembalikan, jangan pernah kita berpikir kita memberikannya itu kepada manusia. Ingat, mengembalikan 1/10 memang dikelola oleh manusia, tetapi semuanya itu dikembalikan kepada Tuhan. Kalau kita memahami prinsip ini, maka kita tidak akan pernah menahan 1/10 oleh karena mungkin seorang pendeta mengecewakan kita. Kalau kita kecewa, lalu kita menahan 1/10 dengan berkata, saya tidak akan berikan lagi karena 1/10 saya itu larinya ke manusia atau ke pendeta, maka saudara tidak pernah mengembalikan 1/10 kepada Tuhan dengan benar. Kalau prinsipnya kita kembalikan 1/10 itu kepada Tuhan dan itu milik Tuhan, kita kembalikan, bukan memberikan, kita kembalikan. 10% itu diatur atau ditunjuk oleh Alkitab. Maka kita tidak boleh menahan atau berkata bahwa kita memberikannya kepada manusia. Bukan cuma itu. Bagaimana dengan persembahan? Persembahan itu sukarela, berapa saja jumlahnya. Tetapi ketika kita serahkan itu kepada Tuhan, walaupun digunakan, dikelola oleh manusia, tetapi ingat, itu telah diserahkan kepada Tuhan. Kalau kita memahami 1/10 persembahan, bahkan bukan cuma itu, ada talenta, ada waktu, dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari penata layanan. Kalau kita tahu semuanya itu karena Tuhan dan itu semua untuk Tuhan, maka itu adalah menjadi milik Tuhan. Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik, kita merampas haknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu berarti kita tidak menjadi penata layanan yang baik untuk hal waktu. Mari gunakanlah segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, kembalikan kepadanya untuk kemuliaan kehormatan bagi nama Tuhan. Saya ulangi lagi seperti saya bilang kepada jemaat saya dan saudara setia bukan untuk mencari kekayaan, tetapi kesetiaan kita adalah supaya kalau kita dapatkan berkat dari Tuhan, kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Kiranya pekabaran pagi ini menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, kami bahkan kembalikan itu semua untuk kepujian bagi nama Tuhan. Pelihara kami sepanjang hari ini di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami tidak berjalan sendiri, tetapi selalu berjalan dengan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran untuk pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.